Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dua bocah korban pemerkosaan oleh keluarga dekat kini sudah berada di rumah aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang. Kepala Dinas PPA Kota Padang, Editya Warman menjelaskan, kondisi mental kedua korban sangat memprihatinkan. Komunikasi pun sulit untuk dijalin. Untuk melakukan pemulihan mental kedua korban, Dinas PPA Kota Padang akan melibatkan psikiater anak. Edi melihat mereka mengalami mental block, yaitu kondisi saat otak melakukan penolakan terhadap pikiran atau ingatan tertentu dan seseorang tidak bisa mengendalikannya. Nah, ini sekarang tidak mudah, karena sudah ada mental block dari anak ini, makanya pendekatan kita tidak menggali itu dulu dengan anak. Pendekatan kita harus connect dulu dengan anak. Kita harus bertemu dulu hati dengan hati, jiwa dengan jiwa, pikiran dengan pikiran, supaya anak ini merasa diperhatikan. Nah, nanti secara proses selanjutnya baru ditelusuri. Tapi secara hukumnya pasti teman-teman kita dari kepolisian, dari para tersangka tentu akan menggali. Mudah-mudahan itu terungkap, itu nanti pihak kepolisian lah yang mempublikasikan. Kasus pemerkosaan ini terungkap saat dua bocah perempuan mengadu kepada tetangga. Ibu korban sempat tak menghiraukan teguran dari tetangga. Berawal ketika korban ini ketakutan di rumah dan memberitahukan kepada tetangganya bahwa dia takut dengan kakek, kakak, dan pamannya di rumah karena mereka berbuat jahat itu katanya. Kemudian setelah ditanyakan oleh tetangganya, kemudian dibawa kepada Pak RT, sang anak mengatakan bahwa pelaku kakek ini telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri dia dan adik dia yang kecil. Kemudian tetangga ini merasa tidak senang dan melaporkan kepada ibunya. Namun ibu dari anak ini tidak menghiraukannya. Akhirnya tetangganya ini karena kasihan terhadap korban membawa korban ke Polresta Padang untuk membuat laporan. Polisi pun bergerak cepat dengan menangkap sejumlah pelaku. Dari pemeriksaan saksi, polisi menetapkan 7 orang pelaku pemerkosaan. Kakek, paman, dan kakak korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Untuk 2 pelaku yang masih berusia di bawah 12 tahun, polisi akan menerapkan diversi atau musyawarah antara pihak yang melibatkan wali korban dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sementara itu, 2 pelaku lain yang merupakan tetangga dan teman dari paman korban kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan Kompas TV.